Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Biadai rahmatillah, biadai khalqillah, biadai ma'afirmillah. Alhamdulillah, para perindu-perindu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana saja berada. Para cahaya-cahaya solawat, penikmat-penikmat solawat yang Allah mudah-mudahan berikan kenikmatan dan Allah berikan keistiqomahan. Ya, tidak lupa selalu kita doakan guru-guru kita tercinta, Buya Yahya dan keluarga, juga para habaib, juga para kiai semuanya yang membimbing kita. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah muliakan mereka dunia akhirat, dan Allah mudahkan seluruh hajat dunia, hajat akhirat, lebih khusus hajat-hajat dakwahnya. Baik sahabat semua, di mana saja berada, tema istimewa di malam ini yaitu semangat proklamasi, semangat menjaga istiqomah. Ya, alhamdulillah baru saja kita merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan semangat ini bisa menginspirasi kita untuk perjuangan menjaga istiqomah. Karena inilah yang akan kita betul-betul jaga. Dan setan pun sangat berjuang bagaimana kita berhenti, bagaimana kita jenuh dengan amalia hebat, amalia sholawat ini. Ya. Sahabat semua, kita belajar dari pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita belajar dari seorang pejuang hebat, Cuk Nyadin. Ya, beliau seorang ibu bangsa dari Aceh, dengan suami gugur, dengan keluarga yang hancur. Beliau tetap istiqomah berjuang. Hingga kata-kata dari beliau sangat terkenal, yaitu selama darahku masih mengalir, penjajah tidak akan kuizinkan menguasai tanah Aceh. Ini luar biasa sekali. Ya, berkah keistiqomahan beliau, perjuangan itu luar biasa. Juga kita lihat perjuangan seorang Jenderal Sudirman. Ya, dengan tubuh yang sakit keras sahabat semua. Namun beliau memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan. Ya, bayangkan. Ya, kita nikmati kemerdekaan sekarang, tapi perjuangan ini betul-betul diperjuangkan dengan susah payah. Ya, dengan kondisi sakit ditandu. Inilah berkah istiqomah perjuangan beliau, hingga beliau tidak pernah menyerah dengan jasad yang lemah, tapi hati yang penuh iman, menginspirasi perjuangan, mengusung kemerdekaan buat bangsa Indonesia ini. Juga kita lihat perjuangan Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau menggerakkan umat dengan fatwa jihadnya, di mana santri, ulama, rakyat semua turun ke medan tempur, karena beliau menggambarkan bahwa pentingnya membela negara ini, hingga itu menjadi fardhu ain saat itu. Hingga dengan keistiqomahan perjuangan, dengan semangat yang luar biasa, lahirlah sebuah momen yang tidak dilupakan oleh dunia, yaitu 10 November. Ya, di situ mencatat keberanian bangsa ini mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Juga kita lihat Bapak proklamator kita, Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, di mana beliau dipenjara, diasingkan, ditekan, disiksa, tapi beliau tetap istiqomah memperjuangkan kemerdekaan ini. Hingga lahirlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sahabat semua, inilah buah istiqomah. Ya, di mana guru kami selalu menggambarkan bahwa tanda ikhlas itulah istiqomah. Ya. Dan ini yang sedang kita perjuangkan siang malam teman-teman semua. Ini yang sedang kita perjuangkan di acara sederhana Cahaya Sholat. Bagaimana kita istiqomah. Istiqomah untuk menjaga sholawat kita. Istiqomah untuk mengajak, juga menjaga keluarga kita, sholawat keluarga kita, sholawat teman-teman kita. Istiqomah terus menciarkan sholawat. Ini yang terus harus kita jaga teman-teman semua. Karena setan juga istiqomah. Setan terus mengganggu kita dengan coba mengganti amalia-amalia kita, seolah kita menjadi orang yang paling sibuk, gak punya waktu untuk sholawat, gak punya waktu untuk share training, gak punya waktu untuk mengajak, gak punya waktu untuk mengingatkan keluarga kita. Seolah kayak paling sibuk, udah kayak paling punya amalan hebat menggantikan sholawat ini. Padahal kita punya waktu-waktu yang bisa kita gantikan, kita gunakan. Ya, waktu nunggu, waktu jalan, itu jihadnya kem salawat teman-teman semua. Makanya kami aneh kalau orang bilang gak punya waktu, saya gak bisa, saya nggak mungkin saya punya sholawat banyak. Nggak mungkin, gimana? Kita punya waktu di motor, bahkan orang yang perjalanan jauh itu dia punya waktu di mobil. Daripada dipakai bengong, kenapa nggak dipakai sholawat? Ya, makanya ayo teman-teman, di malam Jumat penuh berkah ini, di acara Cahaya Sholawat ini, kami terus ngadak lagi, temukan lagi alasan kenapa kita harus sholawat teman-teman. Kenapa dulu yang kita punya sholawat banyak, di awal-awal kita begitu semangat, mungkin dengan sholawat 10.000 bahkan lebih, kenapa itu menjadi berkurang coba? Udah gak menarikkah impian dekat Rasulullah?
Udah gak menarikah syafaat Rasulullah yang kita butuhkan nanti teman-teman? Udah gak menarikah tempat VIP sebelah Rasulullah? Padahal kau dekat guru aja kita bangga. Nama kita disebut oleh guru kita aja bangga, seneng. Nama kita disebutkan oleh seorang pejabat mungkin, oleh seorang presiden mungkin. Kita dekat aja dengan mereka bangganya. Gak banggakah kita disebut nama kita oleh Rasulullah? Gak senangkah kita dipanggil Rasulullah nanti di padang mahsyar, dihiruk pikuk miliaran orang? Rasulullah mengenal kita asbab apa? Asbab banyaknya sholawat yang kita perjuangkan hari ini. Asbab banyaknya orang yang kita perjuangkan, mereka juga bisa menikmati amalia sholawat ini. Ayo teman-teman semua, temukan lagi alasan kenapa kita harus bisa jaga banyak sholawat ini. Ya. Malu sama Rasulullah yang siang malam memikirkan kita. Malu sama Rasulullah yang belum mengenal kita pun nangis rindu ingin ketemu kita. Nangis rindu bangga kepada kita umat yang belum lahir. Tapi ini membuat iri, membuat cemburu sahabat-sahabatnya karena Rasulullah menangis rindu kepada kita. Ayo, di acara Sederhana Cahaya Sholawat ini kami terus menggugah untuk diri kami, untuk orang-orang yang bersama kami, untuk siapapun yang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini. Ayo, jaga amalia hebat amalia sholawat ini. Karena kita butuh sholawat, kita butuh Rasulullah di hiruk pikuk padang mahsyar yang begitu menakutkan, di dalam kubur, hingga yang menakutkan nanti di titian sirot. Sholawat teman-teman, sholawat kata guru-guru kami ini betul menjadi asbab penolong kita. Apalagi kalau banyak, jadi asbab kita betul-betul dekat Rasulullah. Jalannya Rasulullah sendiri, panggil ke lidah kita. Ya, sering-sering ulang hadis ini. Hei umatku, perbanyak sholawat, karena dengan banyaknya sholawat engkau akan dekat denganku. Itu kata Rasulullah. Dalam hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ulang-ulang ini terus teman-teman, hingga setan gak mampu membuat kita berhenti. Hingga setan gak mampu membuat kita, program kita menjaga sholawat, program kita menjaga target sholawat, gak mampu setan hancurkan. Karena begitu kuatnya kita fisik kita, begitu kuatnya otak kita, hati kita, panca indera kita menginginkan hal itu, ingin dekat Rasulullah. Ya Allah, ingin dekat kekasihmu di dunia hingga di akhirat kelak. Jaga ini teman-teman semua, jaga ini. Mudah-mudahan semangat proklamasi, semangat istiqomah para pejuang-pejuang kita menginspirasi kita bahwa kita pun ingin jaga istiqomah, perjuangan hebat, perjuangan melawan setan, iblis dan semua pasukannya untuk memisahkan kita dari perjuangan sholawat hingga memisahkan kita dari amalia hebat sholawat ini. Dimulai dengan mengurangnya target. Dulu kita punya target hebat, berkurang hingga kita tampak biasa aja. Biasa aja nggak punya sholawat, biasa aja punya 100 mungkin, biasa aja punya hanya 200 padahal kita dulu punya ribuan. Itu target setan teman-teman. Itu kerja iblis yang membuat kita biasa aja dengan target-target kita. Padahal dulu kita punya target hebat. Dan Allah Rasulullah sangat tahu kita mampu. Allah Rasulullah sangat tahu kita punya waktu yang terbuang percuma. Allah Rasulullah sangat tahu kita mampu punya sholawat yang banyak. Ya, karena kita pernah mencapainya. Dan kita pun sekarang tahu caranya. Ya, mudah-mudahan komunitas Camp Sholawat ini terus mengikat kita untuk menjaga target kita. Bahkan kami inginnya lebih mengikat kita untuk peduli kepada orang-orang di luar sana, bahwa mereka pun bisa dekat Rasulullah, mereka pun bisa banyak sholawatnya dengan metode sederhana yang ada di Camp Sholawat ini. Apalagi sekarang sudah ada bukunya teman-teman semua, ya silakan miliki. Kalau nggak punya uang silakan gimana caranya, mau ngutang-ngutang lah ke Camp Sholawat silakan. Kami nggak cari dunia di buku ini. Kami hanya ingin gunakan buku ini dengan target 1 juta buku ini tersebar. Umat yang ada di ujung sana bisa menikmati amalia hebat amalia sholawat. Umat yang ada di ujung sana bisa nangis rindu kena Rasulullah, bisa manggil-manggil Rasulullah. Harapan 2 buku ini mudah-mudahan menjadi alat jihad kita semua. Jihad untuk kita pribadi, jihad untuk menjaga keluarga kita, jihad untuk menjaga umat siapapun bisa menikmati amalia hebat amalia sholawat ini. Ayo teman-teman, punya semangat seperti semangatnya para pejuang-pejuang kita mengusir penjajah. Punya semangat seperti pejuang-pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa ini. Dan semangat itu, ayo kita gunakan menjadi semangat bagaimana kita bisa mengajak orang di luar sana, bisa menjaga keluarga kita, di mana keluarga ini bukan hanya kumpul di dunia, harapannya kita kumpul juga dekat Rasulullah. Orang-orang kita cintai, anak kita yang cintai, pasangan hidup kita yang kita cintai, mereka punya amalia hebat, amalia sholawat yang membingkai amalia yang lain, membingkai Qur'annya, membingkai tahajudnya, membingkai infaknya, membingkai semuanya, yang menjadi asbab Rasulullah mengumpulkan kita dengannya di surganya, surga Rasulullah. Ayo,
Semoga semangat proklamasi ini membuat kita kembali bangun, kembali bangkit. Kita hajar, kita lawan setan-setan durjana itu yang sudah membuat kita lupa dengan target-target sholawat kita. Kita lawan perjuangan setan yang memang setan ini super istiqomah, teman-teman. Istiqomah siang malam, setan gak ada capeknya, setan gak ada tidurnya, iblis gak ada lelahnya. Iblis terus usaha lewat apapun membuat kita terlepas dari amalia sholawat ini. Membuat kita seolah-olah biasa gak punya sholawat ini. Karena setan tahu ini amalia hebat. Saking hebatnya Allah pun melakukannya. Saking hebatnya ini membuat kita dekat Rasulullah. Saking hebatnya sholawat, amalia ini akan membantu kita, menolong kita di padang mahsyar. Hingga kata guru-guru kami, sholawat ini akan memegang kita di titian sirot, memegang di tangan kanan kita, memegang kiri kita, memegang depan kita, memegang belakang kita, hingga titian sirot itu begitu mudah kita lalui. Berkah sholawat kita, teman-teman semua. Berkah perjuangan sholawat kita, teman-teman. Begitu banyak umat yang bisa dekat Rasulullah dan selamat di dunia hingga di akhirat. Semoga kita terus Allah jaga. Semoga terus kita menjaga amaliah ini hingga akhir hayat. Hingga nanti kado terindahnya saat Allah memanggil kita. Saat waktunya tiba, kita sudah selesai umurnya. Wajah indah baginda Rasulullah yang menemani kita. Wajah indah baginda Rasulullah yang kita nikmati. Menuntun kita saat sakaratul maut dengan kalimat indah dan mulia, la ilaha illallah, dengan lisan yang tidak pernah lepas sholawat. Dan itulah akhir sholawat kita. Semoga Allah jaga semuanya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wallahualam bishawab.